Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Ivan Mamahit. Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi seorang ustadz yang luar biasa, Ustadz Munsir Situmorang. Dia menyampaikan tentang Yesus, yaitu hanya seorang nabi, dan juga yang kedua adalah Yesus Islam. Oke. Nah, dua hal ini yang saya akan tanggapi dan saya coba menjelaskan kepada kita semua. Tentu saja berdasarkan Alkitab yang diimani oleh kami orang percaya, orang Kristen. Oke? Ya, berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan kita yang Nasrani, salamun ala manittaba'al huda. Bapak tahu artinya ini? Keselamatan dilimpahkan kepada Bapak jika menerima Al-Quran sebagai buku petunjuk. Haleluya, betul? Pertanyaannya sederhana. Saya cukup 5 menit karena dengan saya banyak dialog yang pastor pendeta 2 jam cukup masuk Islam. Kalau enggak ya silakan. Karena Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Masuk silakan, keluar juga silakan. Karena ada sorga dan neraka. Betul ya Pak? Benarkah Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Di mana dalilnya? Yohanes 17:3. 1 Yohanes 17:3. Apa yang disampaikan Bapak tadi benar adanya, tapi dibatalkan dengan ayat ini. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa, dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah engkau utus. Berarti Yesus not God. Kenapa not God? Dia sebagai utusan. Orang idiot pun tahu yang nama utusan pasti ada yang mengutus. Sama dengan Rasulullah. Dia utusan Allah. Mana membuktikan? Matius pasal 4 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 27 ayat 59. Matius pasal 15 ayat 24. Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 75. Kemudian surat 61 ayat 6. Surat 5, 72 plus 73. Karena dialog harus berdasarkan kitab suci. Bukan sentimen tapi argumen. Enggak ada suara ya. Dialog harus pakai kitab suci. Bukan anarkis tapi dialogis. 1. Yohanes 17:3 jelas, inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus yang sudah engkau utus. Berarti Yesus utusan. Not God. Sama dengan Muhammad dan Rasulullah. Rasul bahasa Arabnya artinya utusan Pak. Yang kedua, mana buktinya dia manusia biasa sebagai Rasul dalam Islam? Matius pasal 4 ayat 2. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam maka laparlah ia. Kalau Tuhan mustahil lapar. Makanya kami berpuasa. Yang kedua, Lukas pasal 2:21. Setelah Yesus berusia 8 hari maka dia khitan, sunat. Dia sunat. Kalau Tuhan mustahil sunat. Dokter mana yang berani nyunat Tuhan? Betul? Yang ketiga, Matius 27:59 berbunyi, setelah mayat Yesus diturunkan dari kayu salib maka dikapani dengan kain putih linen bersih. Nih saya bawa Bible tua ini Pak. Di sini masih berisi Lembaga Alkitab Indonesia 60 tahun yang lalu. Apa di sini? Jika kamu mengatakan ini dan itu besok, jangan katakan aku melakukannya. Katakanlah insya Allah, lengkap sempurna di Bible Bapak sendiri. Dan ini bukan palsu loh Pak. Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1963. Bahkan kalau saya bongkar Alkitab tahun 1800, saya punya Bible banyak Pak, 40 lebih. Ya, apa di sana? Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Ikutilah, jika tidak kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Amin, haleluya. Betul? Yang keempat apa? Matius pasal 15:24 berbunyi. Ini buat Bapak yang Batak, itu kurumapea,
Laiku ini dari Manado, Tewu. Kami sama-sama dari Samosir, Pak. Ya, saya setengah orang, beliau Rumah Pea. Cuma kami setengah orang Islam 10%. Nah, Matius 24, 15-24. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Jadi orang ditebus Yesus itu hanya dari Bani Israel. Kalau Bapak dari Jawa, maaf, tidak termasuk ditebus Yesus. Bapak orang Tapanuli tidak masuk ditebus Yesus. Karena aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Beda dengan Islam. Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Katakan, hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sadayana di dia. Kabeh nang ngendi? Sudah di son. Mulai bahasa Tapanuli dan masuk ditebus Yesus di son. Matius pasal 15-24. Kesimpulannya, waktu mau habis. Satu menit lagi. Setengah menit. Yesus puasa, Yesus khitan, Yesus dikapani. Berarti Yesus Muslim. Kenapa Anda Kristen? Siapa pengikut Yesus hari ini? Pengikut Yesus yang setia adalah kami orang Muslim. Ya, baik, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadz Munzir dan kita akan melihat konteks daripada beberapa ayat yang sudah dia bacakan atau dia tampilkan tadi. Nah, mulai dari yang pertama tentang Yesus adalah seorang nabi. Memang di Alkitab seringkali Yesus menyebutkan dirinya sebagai nabi, tetapi bukan berarti Yesus itu hanya sekedar nabi bagi kekristenan atau orang percaya. Kita meyakini Yesus itu bukan cuman sampai nabi saja, tetapi dia adalah Tuhan. Nah, berikut saya akan paparkan mulai dari ayat yang disampaikan tadi, Yohanes 17 ayat 3. Di sana dikatakan bahwa dia adalah utusan. Tapi kalau kita baca ayat ini sepenuhnya, kita bisa mengetahui tentang konteks ayat ini, yaitu berbicara tentang doa Yesus. Nah, saya mau mengajak kita baca dulu di ayatnya yang ke 9 sampai 12. Dikatakan di sana, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Oke. Nah, di sana dikatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah sama. Artinya kan dia tulis sama seperti kita. Mereka itu adalah sama. Selanjutnya kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Puji Tuhan, begitu jelas sekali kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus juga mengakui pada waktu itu bahwa dia dengan Bapa adalah satu. Jadi konteksnya tadi kita sudah tahu bahwa itu tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua, kepada orang yang akan percaya nantinya karena pelayanan daripada murid-muridnya tadi. Bahkan sampai saat ini Yesus sudah mendoakan kita. Supaya apa? Kita beroleh keselamatan tadi. Supaya kita dijaga menjadi satu dengan Tuhan atau Allah. Oke, yang kedua,
yang disampaikan oleh Pak Ustadz Munzir bahwa Yesus adalah Islam, ya, atau orang Islam. Oke, kita akan membahas satu persatu. Dia menyampaikan di Matius 4 ayat 2, itu adalah konteks tentang pencobaan di padang gurun. Jadi Yesus berpuasa pada waktu itu dan dicobai iblis. Bukan berarti Yesus berpuasa terus dia Islam. Kristen pun sama, Kristen pun diajarkan untuk berpuasa. Tapi ini kita bahas tentang puasa yang dimaksudkan di sini. Jadi Yesus itu memang melakukan puasa pada waktu itu. Kenapa Yesus berpuasa? Yesus berpuasa adalah memberikan teladan kepada murid-murid dan orang percaya atau orang Kristen. Yang kedua, mengajarkan tentang kerendahan hati. Yang ketiga, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus pun dicobai oleh iblis. Manusia pasti dicobai, tetapi kuasa Tuhan lebih besar dari iblis. Baik, yang kedua, Lukas 2 ayat 21 dikatakan bahwa Yesus itu disunat. Memang benar Yesus melakukan sunat, dan itu adalah tradisi dari Yahudi pada waktu itu. Jadi Yesus memang orang Yahudi, makanya dia melakukan sunat. Dan itu memang adalah hukum Taurat pada waktu zaman Musa. Mereka sudah melakukan tradisi ini. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, konteks di sana adalah memang bangsa Yahudi melakukan pentahiran, yaitu menurut hukum Musa. Dan Yesus memang karena dia adalah asli dari Yahudi, dia dilahirkan di sana juga, jadi memang mereka harus menuruti peraturan pada waktu itu. Dan bukan berarti kalau Yesus sudah disunat, terus kita harus disunat juga. Sebenarnya masalah sunat ini bukan berarti keagamaan bagi kita. Kita harus melakukan sunat karena kita taat kepada Tuhan, bukan. Kalau di kekristenan kita meyakini seperti yang disampaikan di dalam Galatia 5 ayat 2 dan 6, kita bisa baca di sana. Dikatakan ayat 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi orang Kristen lebih meyakini adalah sunat hati. Artinya kita melakukan perbuatan yang baik yang sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Jadi fisik itu berbicara kesehatan kalau sunat fisik. Dan juga bagi kekristenan yang paling penting itu adalah baptisan, di mana Yesus juga melakukan baptisan, dan itu adalah lambang pertobatan. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibaptis, dan semua dosa kita yang lama yang dahulu dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya kita ditebus oleh Tuhan, makanya kita perlu melakukan pembaptisan. Itu lambang bahwa kita yakin dan percaya kepada Yesus. Jadi semua dosa dikuburkan pada waktu pembaptisan itu, dan kita keluar, kita lahir baru. Selanjutnya Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel, yaitu domba-domba yang hilang dari umatku Israel katanya. Nah, kita perhatikan baik-baik konteks yang ada di situ, bahwa Yesus memang menyampaikan bahwa dia diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tetapi peristiwa itu ada seorang perempuan. Di sana coba kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-24 dulu. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku.
Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, kalau kita membaca ayat dari Matius ini, sebenarnya ada paralelnya atau ada kesamaan konteks ketika kita membaca di dalam kitab Markus. Jadi kita bisa mengetahui siapa sebenarnya perempuan ini. Oke, untuk mengetahui Matius 15 ayat 24 itu, kita harus membaca juga di dalam Markus 7 ayatnya yang ke-26. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Jadi memang Yesus datang pertama untuk bangsa Israel, tetapi Yesus juga memiliki tujuan, yaitu untuk seluruh dunia, bukan cuma bangsa Israel, karena memang yang terutama itu bangsa Israel, tapi selanjutnya adalah seluruh dunia. Buktinya apa? Perempuan itu dalam konteks tadi, dia adalah orang yang berkebangsaan Yunani pada waktu itu, tapi Yesus tetap melakukan menyembuhkan dia. Karena apa? Yesus mengasihi semua orang. Jadi dia tidak harus menghalang-halangi, tetapi dia tetap melakukan. Karena apa? Ada iman juga daripada perempuan ini. Nah, selanjutnya ketika visi Yesus selesai di Israel, maka Yesus mau naik ke sorga pada waktu itu. Dia sampaikan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita jelas di sana mengetahui tentang perintah Yesus. Oke, yang terakhir adalah mengenai kain kafan. Matius 27 ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Nah, Yesus menggunakan kain kafan pada waktu itu memang karena di Yahudi sendiri orang meninggal mereka wajib atau memang tradisi di sana menggunakan kain tersebut. Kenapa orang Kristen saat ini meninggalnya atau matinya tidak menggunakan kain kafan seperti itu? Karena alasannya adalah orang Kristen zaman sekarang mengikuti tradisi atau budaya Eropa. Kenapa menggunakan tradisi atau budaya Eropa? Karena penginjilan pertama kali kekristenan itu muncul dari barat, dari barat sana, budaya barat, sehingga orang Indonesia mengikuti aturan dari barat. Jadi itulah yang menyebabkan kita menggunakan peti dan harus pakai jas, atau kita juga menggunakan salib. Nah, itu adalah budaya barat yang datang ke sini. Jadi bukan berarti juga itu harus kita ikutin yang dari zaman Yesus juga. Ada yang mau ikutin terserah, tapi itu tidak berpengaruh apa-apa. Yang dipentingkan di sini adalah tentang keselamatan, yaitu Yesus memberikan jaminan kepada kita yang percaya kepada Yesus. Dan puji Tuhan, biar kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jadi inilah yang saya sampaikan kepada kita untuk meluruskan pandangan tentang Yesus hanya seorang nabi dan Yesus seorang muslim atau Islam katanya. Jadi bagi iman Kristen, kami tidak seperti itu. Alkitab yang kami baca selalu terarah dan kami percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Oke, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom.